Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah karomah dari Habib Ali bin Ahmad bin Zain Aidit, Wali Keramat Pulang Panggang Pulau Seribu. Di sebelah utara Jakarta terdapat gugusan kepulauan yang terdiri dari 108 pulau kecil, disebut Kepulauan Seribu. Satu di antaranya adalah Pulau Panggang, sekitar 60 km di sebelah utara kota Jakarta. Pulau seluas 0,9 hektar itu bisa dicapai dalam waktu kurang lebih 3 jam dan perahu motor dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Di sanalah Al-Habib Ali bin Ahmad bin Zain Aidit yang juga dikenal sebagai Wali Keramat Pulang Panggang. Ia adalah ulama dan mubalik asal Hadramut yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Panggang. Pada abad ke-18, ia bertandang ke Jawa untuk berdakwah bersama dengan 4 kawannya: Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, Keramat Empang Bogor; Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Bondowoso Surabaya; Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Ambal Surabaya; Al-Habib Salim Al-Atos, Malaysia. Al-Habib Ali ke Batavia, sementara keempat kawan-kawannya masing-masing menyebar ke kota-kota dan negeri di atas. Al-Habib berdakwah dari Pulau Seribu sampai dengan wilayah Pulau Sumatera, yaitu Palembang. Di Batavia, Al-Habib Ali bermukim di kebun jeruk dan menikah dengan Syarifah setempat, Syarifah Zahra binti Syarif Muhsin bin Ja'far Al-Habsyi. Dari perkawinannya itu dikaruniai seorang putra bernama Hashim bin Ali Aidit. Suatu hari Al-Habib mendengar kabar di sebelah utara Jakarta ada sebuah pulau yang rawan perampokan dan jauh dari dakwah Islam, yaitu Pulau Panggang. Beberapa waktu kemudian ia memutuskan untuk mengunjungi pulau tersebut. Sosoknya sangat sederhana, cinta kebersamaan, mencintai fakir miskin dan anak yatim. Bisa dimaklumi jika dakwahnya mudah diterima oleh warga Pulau Panggang dan sekitarnya. Ia mengajar dan berdakwah sampai ke pelosok pulau, bahkan sampai ke Palembang, Singapura, dan Malaka. Karomah lainnya, suatu malam usai berdakwah di Keramat Luar Batang, Panjarengan, Jakarta Utara, ia pulang ke Pulau Panggang. Di tengah laut perahunya dihadang gerombolan perampok. Tapi dengan tenang, Al-Habib Ali melemparkan sepotong kayu kecil ke tengah laut. Ajaib, kayu itu berubah menjadi karang, dan perahu-perahu perampok itu tersangkut di karang. Maka berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Al-Habib Ali dan rombongan selamat sampai di rumahnya di Pulau Panggang. Suatu hari, warga Pulau Panggang diangkut ke Batavia dengan sebuah kapal Belanda. Konon untuk dieksekusi, beberapa perahu kecil berisi penduduk ditarik dengan rantai besi ke arah kapal Belanda yang membuang jauh dari pantai. Mendengar kabar itu, Al-Habib Ali menangis, lantas berdoa agar seluruh penduduk Pulau Panggang diselamatkan. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rantai besi yang digunakan untuk menarik perahu berisi penduduk itu tiba-tiba putus, sehingga Belanda urung membawa penduduk ke Batavia. Suatu malam ia mendapat isyarat sebentar lagi ia akan wafat. Ketika itu sebenarnya ia ingin ke Palembang, namun dibatalkan, dan kepada santrinya ia menyatakan, "Saya tidak jadi ke Palembang." Benar apa yang ia katakan. Keesokan harinya 20 Dzulhijjah 1320 Hijriah atau 1892 Masehi, beliau wafat dan dimakamkan di sebuah kawasan di ujung timur Pulau Panggang. Sesungguhnya jenazah almarhum akan dibawa ke Batavia untuk diketemukan istri dan anaknya serta dimakamkan di sana. Namun ketika jenazah sudah berada di atas perahu yang sudah berlayar beberapa saat, tiba-tiba tiang layar perahu patah dan perahu terbawa arus kembali ke Pulau Panggang. Hal ini terjadi berturut-turut sampai 3 kali. Akhirnya penduduk kampung memakai peristiwa itu sebagai kehendak almarhum dimakamkan di pulau tersebut. Keesokan harinya setelah Al-Habib Ali dimakamkan, beberapa orang dari penduduk Pulau Panggang memberi kabar kepada istrinya Syarifah Zahra binti Syarif Muhsin bin Ja'far Al-Habsyi. Istrinya menjawab, "Ya, saya sudah tahu
Al-Habib Ali tadi telah datang memberi kabar kepada saya tentang meninggalnya dia dan dimakamkan di Pulau Panggang. Al-Habib Ali bin Ahmad bin Zain Aidit adalah seorang ulama yang langka dan berani merintis dakwah di kawasan terpencil dan berhasil. Demikianlah sekilas dari riwayat Al-Habib Ali bin Ahmad bin Zain Aidit. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.